Kita bersyukur, sangat bersyukur. Hari ini tanggal 15 Oktober 2023. 2 hari lagi, tanggal 17 Oktober 2023, CMC Cabai Rawit akan berulang tahun yang kedua. Haleluya. Semua oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, pertama, gak ada CMC Cabai Rawit. Kalau bukan karena Tuhan, gak bisa 1 tahun. Kalau bukan karena kasih kemurahan Tuhan, gak bisa bertahan sampai 2 tahun dan seterusnya. Semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah dengan judul Mengenal dan Dikenal Tuhan Yesus. Haleluya. Mengenal dan dikenal Tuhan Yesus. Saya ingat saudara, saya pernah khotbah juga di tempat ini juga dengan judul yang sama. Apakah ini pengulangan? Judulnya iya, tapi isinya saya percaya firman Tuhan selalu baru. Amin. Hari ini ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita dengan judul khotbah Mengenal dan Dikenal oleh Tuhan Yesus. Kita buka Filipi 3 ayat 10. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Mari saudara yang ada di rumah atau di mana saja Anda berada, jangan lupa kalau kita ibadah selalu bawa dan baca Alkitab, ya. Itu adalah surat cinta dari Tuhan Yesus buat kita. Jadi kita harus jaga, kita harus bawa dan kita harus baca terus menerus. Filipi 3 ayat 10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, Tuhan Yesus. Saudara kekasih dalam Kristus, kalau ada orang yang mau menikah, pasti kenalan dulu. Setelah kenalan, rasanya cocok. Pacaran. Setelah pacaran, mudah-mudahan ketahuan sifat-sifatnya. Waktu marah bagaimana? Waktu kesel bagaimana? Ya, ketahuan. Waktu dia ngambek bagaimana? Setelah merasa cocok, barulah kemudian terjadi pernikahan. Itu proses yang harus dijalani oleh setiap orang yang mau menikah. Dan kalau perjalanan pernikahan mereka berjalan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, maka kita sering lihat ya, ada pasangan suami istri yang wajahnya makin apa? Mirip. Sama. Ya. Orang bilang, ini kok jadi mirip ya? Kayak kakak adik. Mereka menjadi pasangan yang hidup bersuami istri lama, bahagia, harmonis. Itu proses yang dijalani, saudara. Ada seorang artis ya, saya juga gak kenal ya artis ini artis apa gitu ya. Baru 1 bulan menikah dengan pesta yang katanya meriah. Sekarang sudah ngajuin gugatan cerai. 1 bulan loh. Gak setahun, gak 5 tahun. Satu bulan sudah mengajukan perceraian. Aduh. Jadi memang pengenalan ini gak hal yang main-main ya saudara ya. Bukan anggap remeh. Kenal hanya tahu nama, kenal hanya tahu alamat, kenal hanya tahu wajah, cantik, ganteng. Nggak cukup saudara. Di Indonesia dikenal 3B. Kalau mau menikah, mau pacaran, mau kenalan, perhatikan 3B. B yang pertama bibit. B yang kedua bebet.
B yang ketiga, bobot. Bibit itu apa? Perhatikan, dia keturunannya bagaimana, bapaknya bagaimana, kakeknya bagaimana. Itu bicara keturunan. Maaf ya, kalau dikenal sebagai keluarga yang koruptor, ada nggak ada keluarga koruptor? Ada. Adiknya koruptor, kakaknya koruptor, ponakannya koruptor. Itu namanya keluarga koruptor. Nah, kalau sudah begitu, pikir-pikir dulu kalau mau menikah. Ya. Bibit, yaitu keturunan. Kedua, bebet, status sosial. Itu juga diperhatikan. Ada orang yang tidak jadi menikah setelah dia tahu, oh, status sosialnya ternyata rendah. Kita adalah status sosial yang tinggi, jadi harus cari pasangan yang status sosialnya tinggi juga. Nah, ada. Tapi ada juga Raja Inggris yang tinggalkan tahtanya karena dia mau menikah dengan rakyat jelata. Status sosial kadang-kadang menjadi halangan, tapi status sosial bisa juga tidak jadi masalah, tapi selalu diperhatikan. Ya, bebek. Kemudian bobot. Apa itu bobot? Kepribadian, kapasitas, kemampuan. 3 hal diperhatikan, dikenali, bibit, bebet, dan bobotnya. Jadi intinya saudara, menikah itu jangan asal pilih, jangan asal jadi, nggak cocok, cerai, cari lagi. Nggak seperti itu ya saudara ya, nggak seperti itu. Pengenalan itu penting sekali. Nah, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, ketika kita mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Loh, Pak Yunus, saya sejak kandungan sudah Kristen. Kan orang tua saya Kristen semua. Oke, lahir jadi Kristen, dikasih nama-nama Alkitab, kecil dibawa sekolah minggu. Itu karena apa? Faktor keluarga. Tapi setelah Anda beranjak, remaja, pemuda, dan apalagi ketika Anda dibaptis, di situ Anda mengambil keputusan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya, apakah Anda sudah mengenal siapa Yesus? Kalau mau menikah saja, perlu proses pengenalan yang cukup panjang, supaya jangan berakhir cepat dengan kekecewaan. Maka pengenalan akan Kristus juga jangan terlalu singkat. Kenali Yesus. Kalau tadi dikatakan sejak lahir saya sudah Kristen. Oke, bagaimana di sekolah minggu? Orang tua jangan biarkan anakmu mau sekolah minggu. Enggak, bodoh amat. Ajak anakmu ke sekolah minggu. Suruh dia pergi ke remaja. Kalau dia pemuda, pergi ke ibadah kaum muda. Bawa dia ibadah di rumah. Bimbing mereka, didik mereka, anak-anakmu, supaya baca Alkitab, berdoa. Baca Alkitab, berdoa. Supaya apa? Mereka mengenal siapa itu Yesus Kristus. Jadi ketika ada baptisan, tidak hanya seremonial, tidak sekedar upacara, tidak hanya sekedar nanti dapat surat baptisan, dipakai di sekolah, dipakai nanti untuk menikah. Tidak. Tapi penting untuk mengenal siapa itu Yesus. Kita baca Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat 17. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, kita harus berbeda dengan orang dunia. Benar apa betul?
Di sini dikatakan, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, saudara dan saya, mengenal dia. Harus beda. Hitam dan putih, jangan abu-abu. Hitam, hitam, putih, putih. Dunia, dunia. Surga, surga. Tidak kenal Yesus, kenal Yesus. Jangan antara kenal dan tak kenal. Kita harus jelas, saudara. Kita ini bukan orang dunia. Kita kenal siapa Yesus. Yesus yang menyertai kita. Dan akan, ini rahasianya, saudara. Bagaimana dan kenapa kita bisa mengenal Yesus? Di ayat terakhir, di kalimat terakhir ayat 17. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Cara terbaik mengenal seseorang, saudara, adalah hidup dan tinggallah bersama dengan dia. Cara terbaik mengenal siapa orang itu bukan baca bukunya, bukan dengar dari cerita orang, tapi cara terbaik untuk mengenal siapa dia adalah hidup dan tinggallah bersama dia. Maka kita akan tahu sifatnya, kita tahu kebiasaannya, bahwa dia ngorok misalnya, suka buang angin misalnya, apapun kita jadi tahu. Kita tahu apa kebaikannya, kita tahu apa keburukannya. Maka sering dikatakan begini, mau tahu sifat, karakter seseorang, tanyalah siapa? Pembantu rumah tangganya, asisten rumah tangganya. Tanya, kenapa? Dia tahu. Kenapa? Mereka tinggal bersama-sama. Kalau tanya istri itu suaminya, mungkin ditutup-tutupi, dibohongi. Nggak mungkin yang jelek-jeleknya dikasih tahu. Tapi kalau tanya sama asisten rumah tangganya, gimana majikanmu? Begini, dia bisa cerita. Jadi saudara, cara terbaik untuk mengenal Yesus adalah tinggallah bersama dengan Yesus. Itu cara terbaik kita mengenal dia. Mengenal Yesus dengan baca Alkitab bisa. Mengenal Yesus dengan mendengarkan khotbah bisa. Mengenal Yesus dengan cara berdoa bisa. Tapi mengenal Yesus dengan cara yang terbaik adalah kita tinggal di dalam dia. Dia tinggal di dalam kita. Ya, itu cara terbaik untuk mengenal Tuhan Yesus. Khotbah saya 2-3 minggu lalu mengalami, nah, itu dia, mengalami kehidupan bersama Yesus. Kita baca Yohanes 14 ayat 17 tadi, di bagian terakhirnya, ia akan diam di dalam kamu. Itu penting, saudara. Pertanyaannya, apakah Yesus sudah diam di dalam hidup kita? Dia menjadi raja dan bertahta di dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini benar-benar dalam kuasa dan kendali Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada lagi kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Jangan seperti stiker tahun 80-an di belakang mobil. Tulisannya sepertinya bagus, tapi sesungguhnya tidak bagus. Tulisannya berbunyi, Jesus is my co-pilot. Ya, Jesus is my co-pilot. Di belakang, kalau kita dari belakang lihat di stiker di kaca belakangnya, Jesus is my co-pilot. Jangan, Yesus itu bukan co-pilot kita, tapi Jesus is my pilot. Yesus itu bukan wakil kita. Sekarang lagi nunggu-nunggu ini. Siapa cawapresnya ini, siapa cawapresnya itu. Orang nomor 2 aja ditunggu-tunggu se-Indonesia. Dibicarakan di medsos, dibicarakan di TV. Mungkin si ini, mungkin si ini, mungkin si itu. Itu padahal orang nomor 2.
Jesus is not co-pilot. Jesus is my pilot. Dia pemimpin kita. Dia Tuhan kita, dia Raja kita. Kemana kita melangkah, Tuhan yang tentukan. Ku tahu siapa yang pimpin dalam setiap langkahku. Semuanya oleh Tuhan terpelihara sempurna. Percayakan hidup kita, saudara, ke dalam tangan Tuhan. Maka hidup kita akan Tuhan pelihara dengan sempurna. Sebagai manusia tentunya ada rasa takut. Banyak ketakutan yang terjadi dalam hidup kita. Usahanya bisa jalan enggak, pekerjaannya bisa bagus enggak, anak-anak nanti bagaimana, dan sebagainya dan sebagainya. Banyak ketakutan. Apalagi sekarang di Palestina sudah dikasih warning sama Israel, tinggalkan Gaza, kami mau bom. Takut enggak? Bohong, enggak takut. Saya baca ada di TV teks, penduduk Gaza tidak mau tinggalkan Gaza, lebih baik mati daripada tinggalkan Gaza. Ya, berapa orang? Orang menghadapi kematian takut nggak? Takut. Belum mati udah ketakutan, udah setengah mati duluan. Belum mati itu baru masih hidup, udah setengah mati. Banyak ketakutan, saudara. Banyak kekhawatiran. Tapi kalau kita kenal siapa itu Yesus, dia bilang, jangan takut. Aku menyertai engkau. Aku ada di dalam engkau. Bukan kita sering, Yesus, Yesus, di mana engkau? Tidak. Yesus ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Maka kita nggak perlu takut. Maka kita nggak perlu khawatir. Kita tadi nyanyi, Yesus pegang erat tanganku. Kalau Yesus pegang tangan kita, jangan tangan kita nggak ikut megang. Ya, jangan satu megang, satu begini, lepas. Tapi kalau satu megang, yang lain juga megang, tidak akan lepas. Yesus berkata, aku akan diam di dalam kamu. Sudahkah kita menyambut dia? Sudahkah kita membuka hati kita? Yesus, masuklah di dalam hatiku, di dalam hidupku, bertahta. Tuhan menjadi raja dalam hidupku. Jangan langsung dikasih peraturan. Tuhan Yesus, tempatmu di sini, tapi, nah ada tapinya, nggak pakai tapi. Nggak pakai tapi. Tuhan Yesus bukan tamu di dalam kehidupan kita. Bukan, tapi dia raja. Saya ingat, dan karena itu tidak heranlah, kami 10 berkeluarga, saya anak ke-10. Sampai hari ini sudah ada berapa yang jadi pendeta dari 10 ini ya. Tidak heran kenapa saudara, waktu kami masih kecil-kecil, saya masih kecil, belum sekolah malah waktu itu ya, rumah kami dipakai sebagai tempat ibadah, gereja. Terus kalau ada pendeta-pendeta yang datang nginap di rumah, maka kami ngumpul tidur di satu kamar, numpuk aja di situ. Kenapa? Kamar-kamar yang lain diberikan dan dipakai untuk para pendeta. Begitu orang tua kami. Jadi nggak ada pendeta, ya rumah kami cuma begini, kamar kami cuma begini, ya kalau mau nginap ya silakan, tapi cuma ada tempat begini aja ya. Enggak. Tempat yang terbaik diberikan untuk para pendeta. Kami yang numpuk-numpuk tidur bersama-sama satu keluarga. Yesus jangan kita tempatkan sebagai tamu, saudara. Tempatkan dia di tempat yang terbaik. Dan kalau sudah ditempatkan terbaik, maka berikan peranan yang terbaik juga buat Yesus.
Tuhan, Engkau pemimpinku, Engkau penolongku, Engkau yang mengatur hidupku. Maka dalam perjalanan kita berjalan bersama dengan Yesus, kita akan mengalami, kita akan merasakan betapa Tuhan Yesus itu baik, betapa Tuhan Yesus itu luar biasa, dan sebagainya. Enggak katanya, enggak hanya kata cerita Alkitab, tapi betul-betul kita alami di dalam hidup kita. Kita baca Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita paling suka membaca kata mintalah apa saja dan kemudian akan menerima. Itu kita suka. Tapi kita nggak perhatikan syaratnya. Apa syaratnya? Tinggal di dalam aku, ya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini dia. Mengenal Yesus tidaklah menjadi sesuatu hal yang berarti kalau kita kenal dari pendeta, kita kenal dari saudara seiman, tapi kita kenal karena dia di dalam kita dan kita tetap tinggal di dalam dia. Yesus gak pernah tinggalkan kita. Kita yang tinggalkan Yesus. Ya, kita yang suka lari sana lari sini kayak anak nakal. Jangan ke situ, malah pergi ke situ. Mari ke sini, malah pergi ke sana. Hari ini kita mau belajar taat pada firman Tuhan. Mengenal Yesus, cara terbaik adalah mari hidup bersama dengan Dia dan Dia hidup bersama dengan kita. Selain kita bisa betul-betul mengenal siapa Dia, firman Tuhan bilang, mintalah apa saja, maka kau akan menerima. Enak kan kalau kita hidup bersama dengan Yesus? Saya kemarin lihat sebuah video Pak Ganjar Pranowo, capres, belum presiden ini, baru capres, datang ke rumah penduduk, tidur di rumah kepala desa, makan bersama-sama dengan masyarakat. Pak Ganjar yang ambilkan nasi, berikan. Terus yang menerima ini dia bilang, seumur-umur katanya saya gak pernah mengalami hal seperti ini. Ya, banyak hal-hal yang kita bangga kalau orang-orang yang terkenal, orang-orang besar datang ke rumah kita. Aduh, rasanya gimana gitu ya. Wajar kan? Ketemu orang besar bisa salaman. Kita lihat ya orang Pak Jokowi lewat, Pak Jokowi, aduh rasanya gimana? Sampai ada yang menerobos foto, kemudian sambil nangis dia bilang, aduh saya senangnya bisa bersalaman dengan Pak Jokowi. Yesus lebih dari segala-galanya. Dengan senang hati dia mau tinggal bersama dengan kita. Pertanyaannya, bagaimana kita memperlakukan Tuhan Yesus? Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Sepanjang permintaan kita itu adalah baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan berikan itu. Mengenal Yesus, cara terbaik adalah tinggal bersama dengan Dia. Saudara, saya mau bilang, meninggalkan Yesus yang rugi kita, bukan Dia. Kalau Tuhan tinggalkan kita, celaka itu. Celaka. Suami istri, jangan sampai
salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain. Ngancam-ngancam. Pisah. Kalau itu terjadi, yang meninggalkan, mungkin dia bilang begini, kamu rugi kalau saya pergi. Jangan-jangan dia yang rugi meninggalkan pasangan. Jangan coba-coba, jangan sekali-kali melakukan kita tinggalkan Yesus. Kita yang rugi, saudara. Sekali Tuhan tinggalkan kita, celakalah kita. Ada seorang hamba Tuhan, ketika kami pergi ke Kalimantan Barat bulan Juli yang lalu, dia sharing. Ada kami ketemu beberapa hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang cerita, karena tidak ada beras lagi, harus puasa 4 hari. Bukan 3 hari lagi, bukan 2 hari lagi, bukan 1 hari lagi. 4 hari puasa karena gak punya beras. Hidup susah. Ibadah persembahan hanya 20.000. Sebulan cuma 80.000. Bagaimana mau hidup? Semuanya butuh biaya. Nah, satu orang hamba Tuhan, dia bilang, hidup susah. Ya, beberapa sudah cerita. Nah, tapi ini luar biasa. Hidup susah katanya. Karena itu, saya memutuskan tinggalkan pelayanan. Waduh, sampai segitunya saudara. Gak tahan. Menderita. Di pedalaman. Melayani jemaat. Hidup susah. Jadi dia tinggalkan pelayanan. Pergi ke kota untuk bekerja. Dengan harapan apa? Hidup bisa lebih baik dibandingkan melayani Tuhan di pedalaman. Tapi dia bilang, setelah saya tinggalkan pelayanan, kemudian bekerja di kota, apa yang terjadi? Mulutnya sendiri yang bilang, kami hanya dengarkan. Dia bilang, ternyata hidup saya makin sengsara. Saya jadi ingat kejadian Yunus. Disuruh pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis, dimakan ikanlah dia. Sengsaralah dia selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Ternyata hidup saya makin sengsara. Itu katanya. Sekali lagi saudara, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Sekali Tuhan tinggalkan kita, celakalah kita. Hidup jasad makin sengsara. Akhirnya dia bilang apa? Saya putuskan, saya kembali melayani Tuhan. Haleluya. Baik tidak baik, melayani Tuhan adalah terbaik. Mari saudara, pastikan Yesus ada dalam hidup kita. Kita bergaul, kita pergi, Tuhan Yesus, mari kita pergi bersama. Ayo kita lakukan ini. Jangan, Tuhan Yesus aku mau pergi dulu, bye-bye ya, nanti kita ketemu lagi ya. Kemanapun kita pergi, ada Yesus bersama dengan kita. Apapun yang kita kerjakan, ada Yesus yang selalu bersama dengan kita. Kita baca Lukas 24 ayat 29. Lukas 24 ayat 29. Lukas 24 ayat 29. 1, 2, 3. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama dengan kami. Sebab hari ini telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayo, saudara, undang Tuhan Yesus. Yang belum mengundang Tuhan Yesus hari ini, undang Tuhan Yesus supaya tinggal bersama dengan
engkau sekarang dan selama-lamanya. Jangan bilang nantilah, sebentar lagi. Jangan. Saudara dengarkan firman Tuhan hari ini. Undang Tuhan Yesus. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Karena hari menjelang malam, matahari hampir terbenam. Maka respon Tuhan Yesus, lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Yesus yang sudah ada tinggal dengan kita, jaga, rawat, layani, supaya Tuhan betul-betul betah gitu ya, betul-betul senang. Kita gak mengabaikan dia, kita sibuk dengan kesibukan kita sampai lupa kepada Tuhan Yesus, lupa bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Dan jangan dicuekin. Hidup ini harus selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah pengenalan yang terbaik, saudara. Pengenalan Tuhan Yesus bukan sekadar tahu, tapi mengalami. Bagaimana mengalami? Yesus ada dalam kita, kita ada di dalam Yesus. Yang kedua, mengenal Yesus. Yang kedua, dikenal Yesus. Suatu ketika ada seorang artis datang ke sebuah tempat, dikerebuti banyak orang. Tiba-tiba ada seseorang langsung, "Halo bro, apa kabar? Single, ingat gak? Ini sobat lama." Orang lihat, "Wih, ini ada temannya, ada kenal ini, hebat ini. Bisa jadi kenalan lamanya." Tapi kata si artis, "Sorry, siapa ya? Saya gak kenal tuh." Wih, malu atau malu itu? Malunya malu gimana? Pakai banget enggak? "Halo bro, apa kabar? Nih, sobat lama." Tahu siapa ya? Saya nggak kenal saudara. Saudara, jangan sampai Tuhan Yesus bilang, "Aku tidak kenal engkau." Matius 7 ayat 23 kita baca. Matius 7 ayat 23. Matius 7 ayat 23. Matius 7 ayat 23. 1, 2, 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Aku tidak kenal kamu, begitu kata Yesus. Diusir oleh Tuhan Yesus. Padahal saudara, orang-orang yang tidak dikenal oleh Tuhan Yesus ini, orang-orang yang diusir oleh Tuhan Yesus ini, di ayat 22-nya di atas kita baca, "Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu?'" Orang yang tidak dikenal itu, orang diusir itu adalah orang-orang yang bernubuat. Kemudian apa? Mengusir setan demi nama-Mu. Mereka mengusir setan. Kita lihat setan bisa ketakutan. Bahkan belum lihat setan, udah ketakutan duluan. Tapi mereka malah usir setan demi nama Tuhan. Dan luar biasa, mereka mengadakan banyak mujizat. Pernah gak kita lakukan mujizat? Mereka bukannya satu kali, banyak melakukan mujizat. Hebat enggak? Di mata manusia mereka hebat, bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Tapi Tuhan Yesus bilang, "Aku tidak kenal kamu." Enyah. Manusia terpesona, terpukau, terkagum-kagum. Ada orang yang bisa khotbah hebat, lucu, disukai banyak jemaat, videonya banyak dilihat,
hamba Tuhannya dipakai Tuhan, diundang di sana sini. Manusia terpukau, dia hamba Tuhan besar, gerejanya besar, cabangnya banyak, jemaatnya ribuan. Itu manusia. Tuhan gak tahu kita. Karena terbukti orang yang bernubuat, orang mengusir setan, orang mengadakan mujizat, Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Jadi gak kita katakan pendeta yang terkenal itu sesat, tidak. Kita gak katakan pendeta yang terkenal itu diundang di mana-mana masuk neraka, tidak. Tapi saya mau bilang, jangan terpukau hanya apa yang dilihat oleh mata manusia. Tapi mari kita melihat matanya Tuhan. Ya, bisa jadi hamba-hamba Tuhan yang terkenal, yang dipakai di mana-mana, memang itu adalah alat kemuliaan nama Tuhan. Oke, bagus. Tapi saya hanya mau mengatakan jangan terpukau hanya karena kita lihat, kita tahu. Karena Tuhan tidak hanya melihat luar, Tuhan melihat dalam. Jangan sampai Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Tuhan tidak silau dengan keberhasilan kita. Tidak silau dengan kekayaan kita. Tuhan tidak silau dengan kepopuleran kita. Tidak. Jangan menjadi seperti Kristen, tapi jadilah Kristen, benar-benar Kristen, pengikut Kristus. Tuhan di dalam kita, kita di dalam Dia. Tadi kita baca, sehingga kita serupa dengan Dia. Manusia bisa kita bohongi, saudara. Ahok pernah berkata, pengusaha itu, orang Kristen, anak Tuhan, dikenal suka nyumbang. Tapi ini kata Ahok, Senin sampai Sabtu dia bohongi manusia, hari Minggu dia bohongi Tuhan. Oh, luar biasa. Luar biasa. Ada banyak pengusaha kelihatannya seperti gimana enggak ini ya saudara ya. Dia rajin ibadah. Satu. Kedua, dia melayani juga, ikut melayani di gereja. Dua, nyumbang apa aja kebutuhan gereja, dia nyumbang. Apa enggak hebat? Apa enggak bagus? Tapi apa yang terjadi? Pajaknya yang dia bayar tidak sesuai dengan ketentuan. Karyawan-karyawan di perusahaannya mendapatkan gaji, lembur, dan lain-lain tidak sesuai dengan ketentuan. Sekali lagi, Tuhan melihat sampai ke dalam-dalam. Sementara manusia hanya bisa lihat luarnya saja. Karena itu, pastikan di dalam kita ini, saudara, betul-betul Tuhan akan bilang, jangan Tuhan bilang begini. Ya. Jangan sampai Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Ayat terakhir, kita ingin suatu waktu nanti, bila tiba waktu kita, Tuhan akan berkata, Matius 25 ayat 23. Matius 25 ayat 23. Ini kerinduan hati kita, saudara. Sehingga tidak sia-sia perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Matius 25 ayat 23. 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Perhatikan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ini yang kita rindukan, saudara.
Ini yang kita rindukan. Jangan hanya puas dengan melayani Tuhan, ya. Tapi suatu ketika nanti Tuhan bilang, masuklah dan nikmati. Inilah rumahku yang juga menjadi rumahmu. Di dunia kita perlakukan Tuhan Yesus sebaik-baiknya dalam hidup kita. Maka Tuhan Yesus saatnya nanti memperlakukan kita sebaik-baiknya di rumahnya yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa.